Kembali lagi di channel kami, Cara Tuyul. Tempatnya berbagi informasi, tutorial, cara dan trik-trik sederhana yang mungkin berguna bagi Anda. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai e-bank atau bank elektronik yang paling populer di Indonesia. Tepatnya pada kesempatan ini saya ingin mereview kekurangan dan kelebihan berdasarkan beberapa parameter yang tentunya juga berdasarkan penilaian pengguna dari beberapa grup yang kami ikuti. Baik, tepatnya di sini saya akan mereview 4 e-bank yang paling populer, yaitu Oppo, GoPay, Dana, dan Link Aja. Yang mana keempat ini dapat digunakan untuk transaksi, menyimpan dana, transfer, tarik tunai, dan lain-lain sebagainya. Baik, kita langsung saja. Jadi parameter yang kami gunakan untuk menilai keempat ini pada kesempatan kali ini adalah keamanan, registrasi upgrade, fitur top up, dan total transfer. Jadi bagaimana keamanannya, kemudahan dalam registrasi atau kemudahan dalam upgrade-nya, kelengkapan fitur-fiturnya, serta bagaimana top up, kemudahan top up, serta transfernya. Lanjut saja. Yang pertama adalah Oppo. Oppo salah satu dari e-wallet atau bank elektronik yang populer, yang bisa dibilang sangat populer karena penggunaannya sangat mudah digunakan, sangat mudah untuk pemakaiannya. Nah, di sini di layar video ini saya tampilkan beberapa fitur-fitur umum daripada Oppo, ya, fitur-fitur umum dari Oppo, yaitu pembelian paket data, kemudian pulsa, pembayaran BPJS, internet, TV kabel, asuransi, telkom, iuran lingkungan, air PDAM, dan lain sebagainya, serta untuk pembelian belanja dari marsan partner dari Oppo itu sendiri. Oppo sendiri merupakan e-bank yang dikeluarkan oleh Lipo Group yang pada awalnya hanya diperuntukkan untuk member-member Lipo. Tapi saat ini penggunaan Oppo hampir di semua kalangan untuk berbagai keperluan transaksi. Adapun kekurangan dari Oppo sendiri, menurut saya dari beberapa sumber yang kami pernah ikuti, bahwa saat ini sampai video ini dibuat, bahwa kelemahannya itu ada di upgrade. Upgrade-nya sangat istilahnya tidak tentu, sangat lama gitu prosesnya, layanan upgrade-nya kurang bagus lah istilahnya. Beberapa di antaranya yang pada kesempatan ini, misalnya ini salah satu datanya. Nah, ini adalah dari grup Panduan Kartu Prakerja ya. Saat salah satu e-bank yang ditunjuk untuk juga sebagai partner dari prakerja itu adalah Oppo. Dan di sini adalah grup dari Panduan Kartu Prakerja yang saya ikuti dan mengatakan bahwa mereka sangat kesulitan dalam mengupgrade. Ada yang bisa bantu permasalahan saya karena sulitnya penutupan akun Oppo untuk upgrade Oppo yang baru. Saya DM semua Oppo tetapi balasannya begini bagi yang mengerti. Oke. Kemudian ini gimana? Masa mau ngurus Oppo aja disuruh kecapil lagi? Astagfirullah. Ini sebenarnya niat bantu orang enggak sih? Malah diribetin lagi. Tolong dong bantuannya. Ini juga yang saya alami. Sebenarnya Oppo, ya hampir berapa email, berapa pesan saya spam email kontak service daripada Oppo ini. Memang sih alasannya kadang-kadang tidak ada alasan, saya tidak tahu, cuma diarahkan ke pusat bantuannya sampai beberapa kali, beberapa hari, bahkan hitungan minggu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada di antara kita yang proses upgrade-nya cepat, tapi untuk beberapa alasan saya juga tidak tahu pasti kenapa progres atau proses dari pengupgradean akun primernya lama. Demikian seperti itu. Tentang fitur-fiturnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, fitur-fitur Oppo itu seperti ini ya. Tentang pakai data apa sajanya. Pokoknya Oppo ini merupakan istilahnya e-wallet atau bank elektronik yang paling mudah ya, yang paling mudah aslinya penggunaannya. Tetapi kelemahannya ini adalah proses pengupgradean pada kesempatan kali ini. Untuk keamanannya,
untuk keamanan dari Oppo sendiri ya juga cukup baik, tapi beberapa informasi belakangan ini juga banyak yang mengatakan bahwa data-data atau data-data KTP untuk proses pas waktu upgrade-nya itu digunakan untuk orang lain. Nah, bagaimana itu terjadi? Saya tidak pasti. Nah, mungkin nanti ini sebagai masukan dari Oppo untuk memperbarui atau memperbaiki kualitas keamanannya saja. Selebihnya, Oppo merupakan bank elektronik yang paling sederhana dan mudah digunakan. Terus selanjutnya yaitu e-bank yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 yang menurut saya ada di urutan 3 adalah GoPay. GoPay sendiri baru dikeluarkan oleh Gojek ya, perusahaan Gojek, yang mana sebenarnya basisnya adalah transportasi. Nah, menurut saya GoPay ini adalah bank elektronik dengan pengguna user membernya paling aktif dibandingkan dengan bank-bank e-wallet lainnya. Kenapa demikian? Karena ya pada dasarnya dibuat untuk membernya dalam Gojek ya, yang terfokuskan pada Gojek, transaksi Gojek. Nah, sehingga ini paling aktif. Selain itu banyak sekali juga fitur-fitur menariknya sepertinya GoSend, GoFood, apalagi GoMart, GoGave, GoShop dan sebagainya. Banyak sekali. GoPay ini menurut saya yang paling banyak fiturnya, yang paling banyak programnya dibandingkan dengan bank elektronik lainnya. Untuk proses keamanannya cukup aman, sama seperti Oppo ya, kita diminta untuk upgrade-nya untuk KTP, selfie dan sebagainya. Selanjutnya untuk yang upgrade GoPro sendiri, lebih cepat ngeresponnya. Kalaupun ada kendala misalnya seperti ini, saya minta bantuan kenapa proses upgrade saya tertunda atau gimana. Nah, ada balasan yang jelas dari GoPay, yang jelas dari GoPay yang bisa membantu, misalnya seperti ini. Tips-tipsnya seperti ini, kita dikasih tips seperti ini. Ya, jadi bisa dibilang tidak terlalu bagus, pelayannya bagus dan tidak membuat kita ribet seperti itu. Ya, selanjutnya adalah bank elektronik yang ketiga itu adalah yang kedua, yang di posisi kedua menurut saya adalah Dana. Dana ini juga memiliki program yang sangat banyak ya, seperti GoPay. Banyak sekali programnya, misalnya pulsa, home shopping, smartnya. Bisa kita samsat juga ya, ada samsat. Dompet Duapa, Dana Kaget, transfer dan sebagainya ya. Jadi ini adalah yang Dana. Dana ini sebenarnya lebih tepatnya memang mengarah langsung ke bank wallet, bank elektronik. Tidak seperti misalnya Oppo yang dasarnya adalah untuk transaksi antar member, Lipo, kemudian yang GoPay misalnya untuk transaksi para pengguna Gojek. Nah, untuk Dana sendiri ini langsung mengarah kepada memang untuk keperluan transaksi ya, atau lebih tepatnya bank elektronik. Nah, di sini kenapa saya letakkan dia di nomor 2? Ya, karena tentu berdasarkan keamanannya. Ada fitur keamanan dari Dana yang lebih lebih bisa digunakan untuk benar-benar pengamanan akun, seperti misalnya untuk loginnya, misalnya kita bisa menggunakan fitur untuk deteksi wajah atau dan lain sebagainya. Terus proses upgrade-nya juga sangat mudah. Ini menurut saya paling mudah untuk upgrade-nya, bahkan kita masukkan KTP dan ektp dan foto selfie kita langsung bisa diterima di upgrade. Oke. Nah, itu untuk Dana. Nah, seperti ini misalnya ke proses keamanan untuk yang Dana. Kita bisa menggunakan fitur ini, masuk dengan verifikasi wajah untuk memberikan keamanan yang lebih untuk akun kita di Dana. Selanjutnya yang saya letakkan di nomor 1 adalah Link Aja. Kenapa Link Aja ini saya letakkan di nomor 1? Yang pertama,
Alasannya adalah karena ini link aja itu adalah berada di bawah BUMN ya. Kalau yang sebelumnya mungkin adalah dari perusahaan dan sebagainya, misalnya dari Lipo Group, Gojek, ataupun dari Dana itu sendiri merupakan yang tidak langsung berbasis ke pemerintah ya. Sedangkan yang link aja ini langsung di bawah BUMN. Sehingga ada kelebihan-kelebihan fitur di dalamnya. Misalnya, kita bisa tarik tunai langsung di ATM. Tidak dengan seperti yang dengan Gojek, dengan GoPay, Oppo, atau Dana kita harus melewati rekening bank untuk tarik tunai. Sedangkan untuk aplikasi link aja, kita bisa langsung tarik tunai di ATM tanpa kartu, tanpa rekening. Kok bisa ya? Nah, seperti itulah kelebihan dari link aja. Selain itu, link aja Dana transfer ke ketiga bank elektronik tersebut dapat kita lakukan, dapat mudah digunakan, dapat mudah dilakukan. Misalnya kita mau mentransfer ke Dana, transfer ke Oppo, atau ke GoPay. Akan tetapi sebaliknya tidak bisa dilakukan. GoPay ke link nggak bisa, Oppo ke link aja nggak bisa, Dana ke link aja saat ini masih tidak bisa. Sampai video ini rilis ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya mungkin bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya bisa dilakukan, maka mungkin ya aplikasi-aplikasi seperti GoPay, Dana, Oppo bisa menjadi aplikasi yang luar biasa. Karena bisa kita gabungkan aplikasi ini untuk tarik tunai ya, lewati link aja untuk tarik tunai. Tapi saat ini cuma link aja yang bisa melakukan tarik tunai. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak punya rekening bank tetapi memiliki aktivitas internet yang memungkinkan pengiriman dana, nah dapat teman-teman cuma butuh link aja. Anda bisa menerima dana, bisa transfer ke bank manapun, kemudian bisa tarik tunai di ATM. Mudah bukan? Untuk proses upgrade-nya juga mudah. eKTP, kemudian selfie, dan respon untuk upgrade-nya, untuk full service-nya sangat mudah. Oke. Jadi misalnya ini adalah salah satu pertanyaan saya kepada service center link aja mengenai proses transfer ke bank wallet yang saya bilang tadi seperti GoPay, Dana, dan Oppo. Jawabannya adalah bahwa saat ini belum ada fitur yang memadai untuk proses tersebut. Tapi semoga bisa secepatnya dapat terrealisasikan. Oke. Jadi demikian tentang review sederhana. Jadi jika pertanyaannya adalah mana yang paling baik, tentu berdasarkan urutan yang tadi. Yang keempat, Oppo, menurut saya Oppo karena ada kekurangan yang menurut saya dalam proses upgrade-nya. Yang kedua adalah GoPay. Yang ketiga menurut saya adalah Dana. Dan yang keempat dan yang terakhir dan yang maksud saya yang terbaik menurut saya saat ini adalah link aja. Oke. Jadi link aja, kemudian Dana, GoPay, dan Oppo. Jadi ini juga bisa untuk teman-teman yang mungkin menggunakannya sebagai kartu prakerja. Mana pilihan yang tepat? Menurut saya adalah link aja, ya link aja. Bahkan menurut saya proses link aja ini mungkin lebih baik atau lebih oke, lebih efisien ya kita menggunakan langsung rekening bank seperti BNI misalnya. Kenapa demikian? Karena kita bisa mengkontrol dana kita. Misalnya kita mau beli barang atau segala macam lewat sini mudah, pembayaran segala macam mudah. Untuk transfer ke aplikasi-aplikasi lainnya mudah. Kemudian untuk tarik tunai mudah, transfer bank juga mudah. Jadi menurut saya link aja adalah pilihan yang tepat. Kemudian pulsa, jika teman-teman ingin berbisnis pulsa, di sini harga pulsa karena memang di bawah Telkom link aja ya, Telkomsel, ini sangat murah pulsanya. Kita bisa kalau jualan pulsa kita bisa untung 5 ribuan. Oke, kita bisa untung 5 ribu untuk yang harganya 10 ribu. Oke, jadi seperti itu. Semoga ini bisa membantu review sederhana ini bisa membantu, dan tentunya nanti setiap step mungkin akan terjadi perubahan tentang aplikasi bank elektronik ini yang memungkinkan juga saya akan mereview ulang. Tapi sampai saat video ini rilis bahwa demikian adanya tentang
bank elektronik ini. Semoga bisa membantu, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi menarik yang mungkin berguna bagi Anda. Sekian, jangan lupa subscribe Cara Tuyul.